Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Apakah kalian pernah mendengar kisah tentang kos-kosan angker yang menyimpan rahasia kelam? Di tempat ini, para penghuni tak hanya merasakan suasana menyeramkan, tetapi juga mengalami teror yang tak terlihat. Malam ini, saya akan membagikan kisah seorang mahasiswi yang terjebak dalam kegelapan kos-kosan tua ini, di mana banyak penghuni sebelumnya tidak bertahan lama karena dihantui oleh sosok yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kenapa banyak penghuni yang tak sanggup bertahan? Sebelum kita mulai kisah ini, pastikan untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Siapkan diri kalian, ini adalah kisah teror pocong di kos-kosan angker. Rina adalah seorang mahasiswi semester 5 yang baru saja pindah ke Yogyakarta. Karena tinggal jauh dari keluarga, dia harus mencari kos-kosan untuk tempat tinggalnya. Setelah beberapa hari berkeliling dan bertanya kepada warga sekitar, akhirnya Rina menemukan sebuah kos-kosan yang sangat murah yang berlokasi di pinggir kota. Bangunannya agak sedikit tua dan sedikit terabaikan, namun harga sewanya sangat terjangkau, membuat Rina tanpa ragu langsung menyewa kamar di sana. Hari pertama Rina pindah, suasana di kos itu terasa biasa saja. Meski bangunannya terlihat sedikit menyeramkan dengan dindingnya yang kusam dan lantai yang sudah retak di beberapa bagian. Disertai aroma lembab yang menusuk hidung, membuat suasananya makin tidak nyaman. Namun Rina mencoba berpikir positif. Dia berpikir, mungkin karena ini adalah bangunan tua yang jarang terkena sinar matahari, jadi bau lembabnya wajar. Kos itu memiliki 3 lantai. Kamar Rina terletak di lantai 2, di ujung koridor yang sedikit gelap dan sepi. Beberapa kamar lain tampak terlihat kosong, dan hanya ada beberapa penghuni. Setiap kali Rina bertemu dengan penghuni lain di koridor, mereka jarang sekali menyapa. Mereka hanya berjalan melewatinya dengan kepala tertunduk. Hal ini membuat Rina merasa sedikit aneh, tetapi dia berusaha untuk tetap bersikap biasa saja. Malam pertama Rina di kos itu terasa tenang. Namun, sekitar pukul 2 pagi, dia terbangun oleh suara langkah kaki di luar kamarnya. Langkah-langkah itu terdengar berat, seolah-olah seseorang berjalan dengan susah payah menyusuri lorong. Suara tersebut semakin mendekat ke arah pintu kamarnya, lalu tiba-tiba berhenti. Jantung Rina berdebar kencang. Dengan perasaan cemas, dia memutuskan untuk mengintip melalui lubang kunci. Namun, yang dilihatnya hanyalah lorong kosong. Tidak ada siapapun di sana. Keesokan paginya, pikiran Rina masih terus terganggu oleh kejadian aneh yang dialaminya semalam. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin itu hanya imajinasinya. Namun, saat berbicara dengan Rudy, penghuni kos yang sudah tinggal lebih dari setahun di sana, ekspresi Rudy tiba-tiba berubah serius. Dengan senyum tipis yang samar, dia berkata, "Kalau kamu mendengar suara-suara aneh di malam hari, anggap saja nggak dengar. Dan jangan pernah keluar kamar, apalagi mencoba untuk membuka pintu. Percayalah, kamu pasti nggak ingin tahu apa yang sebenarnya ada di balik pintu itu." Kata-kata Rudy membuat Rina merasa merinding. Meski begitu, ia masih berusaha untuk tidak sepenuhnya percaya. Malam berikutnya, sekitar pukul 3 pagi, Rina terbangun lagi. Namun kali ini bukan suara langkah kaki yang terdengar, melainkan ketukan pelan di pintu kamarnya. Suaranya begitu halus, seperti seseorang mengetuk dengan ujung jari. Rina memejamkan mata, berharap ketukan itu hanyalah imajinasinya. Tapi ketukan itu terus berlanjut dan diiringi bisikan lembut dari balik pintu. Bisikan itu terdengar aneh, seolah berasal dari sesuatu yang tak kasat mata, membuat tubuh Rina merinding hebat. Ia menarik selimutnya hingga menutupi seluruh tubuhnya, berusaha mengabaikan suara tersebut.
meski rasa takut kini semakin mencekam. Keesokan harinya, Rina kembali menceritakan kejadian itu kepada Rudy. Kali ini, ekspresi Rudy berubah lebih serius. Sudah lama kos ini punya sejarah menyeramkan. Ucapnya dengan suara pelan, namun dengan nada yang serius. Dulu, ada seorang penghuni yang ditemukan tewas di kamarnya. Tubuhnya terbungkus kain kafan. Tapi, tak ada yang tahu pasti bagaimana dia bisa meninggal. Sejak kejadian itu, sering terjadi hal-hal aneh. Banyak penghuni lain yang mengalami hal serupa, mulai dari suara langkah kaki hingga penampakan pocong di lorong. Malam berikutnya, hujan deras, disertai angin kencang membuat suasana semakin mencekam. Sekitar pukul 1 dini hari, Rina kembali terbangun. Kali ini, suara jendela yang bergerak perlahan menarik perhatiannya, seperti ada yang mencoba membukanya dari luar. Rina berusaha menenangkan diri, tapi rasa takut terus menghantui. Dengan gemetar, ia memberanikan diri menoleh ke arah jendela. Di tengah gelapnya malam, ia melihat sosok hitam melayang di luar jendela tersebut. Dengan panik, Rina segera meraih ponselnya dan menyalakan senter. Tepat ketika cahaya senter mengarah ke jendela, jantungnya seakan berhenti. Ia melihat sosok yang mengerikan, wajahnya pucat, dengan tubuh terbungkus kain kafan dan tatapan mata yang kosong. Sosok itu adalah pocong. Pocong itu melayang-layang di luar jendela dan menatap lurus ke arah Rina. Tiba-tiba, bau anyir menyebar, memenuhi kamar membuat Rina merasa mual dan tubuhnya gemetar ketakutan. Dalam kepanikan, ia menarik selimutnya, berusaha bersembunyi dari kenyataan yang mengerikan. Namun kali ini pocong itu tidak pergi. Ia melayang perlahan masuk ke dalam kamar. Rina dapat merasakan kehadirannya di dekat tempat tidurnya. Hawa dingin yang menusuk menyelimuti seluruh tubuhnya, membuat jantungnya berdegup kencang dan ketakutan menyelimuti pikirannya. Ketika pocong itu semakin mendekat, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras dari luar pintu. Ketukan itu lebih keras dari sebelumnya, seolah memaksa Rina untuk membuka pintu. Namun, teringat peringatan Rudy, Rina tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Rasa takut mengikat tubuhnya, membuatnya tak berani bergerak. Tiba-tiba, sosok pocong itu berbalik dan melayang keluar kamar, lalu menghilang begitu saja. Seiring dengan hilangnya sosok itu, ketukan di pintu pun berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam dan rasa lega yang samar di hati Rina. Pagi harinya, Rina terbangun dengan tubuh yang lemas dan pikiran yang tidak karuan. Kejadian malam itu masih menghantui pikirannya, membuatnya tak sanggup lagi bertahan di kos tersebut. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia akhirnya memutuskan untuk segera pindah dari kos itu. Beberapa hari setelah Rina meninggalkan kos tersebut, kabar mengejutkan mulai menyebar. Penghuni baru yang menempati kamar itu juga mengalami hal-hal yang serupa. Mereka terbangun di tengah malam oleh ketukan keras di dinding dan bisikan yang tak kunjung reda, memanggil dengan suara yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa bahkan ada yang mengaku melihat sosok pocong yang terus-menerus menghantui mereka. Seiring berjalannya waktu, setiap malam semakin berat untuk dilalui. Para penghuni mulai saling berbagi cerita tentang pengalaman mereka, dan tak satu pun yang merasa aman. Satu persatu, mereka memutuskan untuk pergi, meninggalkan barang-barang mereka dan kenangan yang buruk. Kos yang dulunya ramai kini sepi, seolah-olah ditinggalkan oleh kehidupan itu sendiri. Akhirnya tempat itu menjadi kosong dan sunyi. Tak ada lagi yang berani tinggal di sana, mengingat kisah-kisah menakutkan yang mengelilingi tempat itu. Kos tersebut kini hanya menyisakan bayangan dari teror yang pernah menghantui setiap sudutnya, menjadi cerita menakutkan di kalangan warga sekitar, yang selalu memperingatkan satu sama lain untuk menjauhi tempat yang penuh dengan kengerian itu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor malam ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian cukup berani untuk tinggal di tempat seperti itu? Kalau kalian punya pengalaman horor sendiri, jangan lupa ceritakan di kolom komentar. Dan pastikan untuk subscribe, like,
serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jika kalian mendengar ketukan di malam hari, jangan pernah membuka pintu. Teror bisa datang kapan saja.